Kami memang concernnya kepada literasi dan numerasi agar kita bisa meningkatkan visa Indonesia. Riau itu mitra yang top BGT gitu ya, itu Tanoto Foundation. Inspiring, Informative. and entertaining. Welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Hai Radio People, apa kabarnya untuk kamu dan Anda semuanya di hari ini? Nah, senang sekali Radio People, kita bertemu lagi di Radio Talk, saatnya bicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Nah, Radio People, kali ini kita dalam program Bincang Inspiratif ya. Kita juga menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspiratif untuk hari ini. Baik, kita akan berbincang inspiratif terkait dengan sinergi untuk pendidikan berkualitas, mendorong komitmen daerah dalam mengimplementasikan program prioritas nasional ya. Jadi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, nah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah menetapkan sejumlah program prioritas nasional yang tujuannya nih untuk memperkuat fondasi pembelajaran bagi peserta didik. Jadi keberhasilan implementasi program prioritas ini sangat bergantung pada dukungan dari komitmen kuat dari pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu juga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat melalui Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau. Nah, apa perannya juga dari Tanoto Foundation di sini? Nah, kita sudah hadir bersama dengan tamu-tamu saya yang sangat cantik-cantik ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat bergabung di Radio Talk, radionya RRI Pekanbaru. Apa kabar nih Ibu? Waalaikumsalam. Hai Radio People, Iya. saya Nilam Suri, Mhm. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau. Salam Oke. kenal Salam dan salam kenal. sehat. Apa kabar Bu? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sampai hari ini, insya Allah Sehat. mudah-mudahan selalu sehat. Sehat, oke. Kita juga bersama dengan Mbak Nurul Hasanah ya, dan dari sistem Stuntering. Strengthening unit ya. Oke, boleh kenalan dulu terlebih dahulu iya. Mbak Nurul. Saya Nurul dari Tanoto Foundation Riau dan Jambi. Hai oke. Mbak Rani, apa kabar ya? Sehat ya Mbak Nurul Kalau ya. tadi Mbak Rani yang menanyakan sama Bu Nilam, sekarang saya menanyakan sama Mbak Rani Iya. ya. Hai semua Radio People, apa kabar ya? Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Oke, baik. Kita akan berbincang nanti dan mengulas dalam bincang inspiratif kali ini seperti apa sih sinergi untuk pendidikan berkualitas, mendorong komitmen daerah dalam mengimplementasikan program prioritas nasional. Nah, mungkin Radio People juga pengen tahu nih ya Bu Nilam ya dan Mbak Nurul ya, seperti apa mungkin implementasinya dan apa peran Tanoto Foundation di sini ya dalam menjamin kualitas pendidikan yang baik di Indonesia, terutama di Provinsi Riau. Tapi kita ke Ibu Nilam terlebih dahulu. Bu Nilam, ini bisa dijelaskan terlebih dahulu apa saja program prioritas Kemendikdasmen yang menjadi fokus utama kita nih Bu? Ya, terima kasih Mbak Rani dan Radio People. Diawali dengan mungkin saya mengenalkan BPMP dulu ya. Benar, BPMP. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang berada di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Ini tugasnya adalah melakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Kami adalah salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan di Riau ini ada 3 unit pelaksana teknis. Pertama adalah BPMP, yang kedua adalah Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, dan yang ketiga adalah Balai Bahasa dengan tugasnya masing-masing. Dan untuk 2025 BPMP cukup banyak ya mengawal program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Konsep Pak Menteri adalah pendidikan bermutu untuk semua. Jadi bagaimana kita mengawal semua program prioritas yang dapat terimplementasikan di daerahnya masing-masing, khususnya di Provinsi Riau. Nah, untuk tahun ini kalau ditanya program prioritas cukup banyak ya Mbak Nurul ya. Iya. Ada penguatan karakter. Nah, ada penguatan karakter yang
Hari ini itu kita mulai dengan anak-anak SD, SMP, dan PAUD itu mulai MPLS. Oh, Mbak Rani, pengenalan. masa pengenalan lingkungan sekolah yang ramah. Iya. Ya, jadi harapannya kalau dulu macam-macam senior-senior melakukan dalam tanda petik apa ya? Orientasi ya, Bu. Iya, orientasi dan gojlokan juga gitu ya. Nah, harapannya Pak Menteri tahun ini tidak ada lagi membuat siswa baru kita itu merasa takut masuk sekolah dan takut ketemu dengan senior-senior ya dalam tanda petik ya. Dan ini sudah mulai hari ini. Tetapi kalau untuk SMA dan SMK di Provinsi Riau itu sudah mulai tanggal 9 yang lalu. Oh, oke. Nah, hari ini juga ada instruksi bapak-bapak diminta untuk mengantar anak-anaknya Anaknya. gitu ya. Jadi itu dari BKKBN deh programnya. Jadi banyak alasan bapak-bapak nih tidak masuk kerja. Cuti 1 hari. Nggak cuti. Kalau di kota Pekanbaru itu yang saya tahu Pak Dibebaskan. Wali Kota itu untuk silakan mengantar, kemudian nanti balik lagi ke kantor gitu ya. Jadi tidak langsung bebas merdeka. Nah, dalam masa MPLS juga banyak yang kita tekankan antara ya bagaimana penguatan karakter itu ya, terutama dengan program gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang mulai dari bangun pagi, kemudian hafal nggak Mbak Nurul? Bangun pagi gosok gigi biasanya, Bu. Sholat, ya, Bangun beribadah, pagi, beribadah, kemudian sarapan, mempersiapkan olahraga ya, olahraga. makanan bergizi, kemudian aduh harus hafal nih ya. Ada 7 Ayo, kebiasaan. Bu, ayo, Bu. Ya, bermasyarakat, kemudian terakhir itu tidur cepat gitu. Di samping itu juga ada program pagi ceria gitu ya. Di samping tadi harus senam, diawali harus senam anak-anak. Kemudian kita juga minta anak-anak juga apa ya, upayakan untuk menumbuhkan nasionalismenya. Jadi mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga ada program-program ekstrakurikuler yang untuk menguatkan bagaimana anak-anak bisa bersosialisasi dan saling memahami antar sesamanya. Oke. Kemudian itu pertama ya, pendidikan penguatan karakter. Yang kedua itu ada wajib belajar. Kalau dulu kita mengenal 12 tahun, 12 tahun. sekarang 13 tahun. Jadi wajar 13 tahun itu kita sekarang memulai sekolah itu anak-anak harus dari PAUD atau TK, ada kelompok belajar. Jadi tidak hanya tidak dari anak-anak yang SD sampai SMA, tapi sekarang mulai dari PAUD. Itu untuk wajar 13 tahun. Kemudian peningkatan kompetensi kualifikasi kesejahteraan guru itu mungkin BGP yang bisa bicara ya. Kemudian ada penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, sains dan teknologi. Ini juga konsentrasi kita bersama lah, kita saling menguatkan itu. Kemudian pemenuhan perbaikan sarana dan prasarana. Nah, ini yang sedang jadi fokus kita untuk di beberapa bulan terakhir ini. Perintah Pak Presiden itu Prabowo untuk tidak ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Ya. Ya kan? Banyak sekali sekolah-sekolah yang kita temui sekarang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tidak layak ya, Bu. Ya, bisa juga disebut tidak layak. Dan mungkin tidak punya toilet, kemudian apa namanya itu pagar-pagarnya juga tidak ada. Jadi ada sekarang program yang dulunya itu ada di Kementerian PU. Oh, Ya, oke. sekarang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi ada 10.440 sekolah yang sudah masuk di aplikasi Krisna usulan tahun 2024 yang lalu untuk dana DAK fisik ya. Dan ini mungkin diimplementasikan di tahun ini sebanyak 10.440 sekolah. Ada unit sekolah baru untuk khusus SMA dan PAUD, tetapi untuk SD SMP itu hanya perbaikan sarana prasarana. Itu untuk di Provinsi Riau saja, Bu? Semua, seluruh Indonesia. Oke. Jadi dananya itu kurang lebih 17,1 triliun. Dan itu swakelola. Wah. Nah, ini yang menakutkan buat para kepala sekolah gitu ya, karena khawatir
dana yang besar ini sudah banyak yang nunggu nih di samping-samping. Iya kan? Sudah banyak ini berharap saya dapat apa ya. Mudah-mudahan kita semua bisa ngawal program ini gitu ya. Kemudian di samping itu juga ada namanya digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah itu harapannya mudah-mudahan sekolah-sekolah kita semua di seluruh Indonesia ini sudah mengenal untuk teknologi ya, penguatan pembelajaran secara digital. Dan ini rencananya sedang disiapkan bahwa kementerian akan memberikan satu smart board. Ya, semacam TV pintar yang di dalamnya sudah ada banyak program, program apa namanya itu, semacam dulu secara apa materi-materi pembelajaran di sana ya, kemudian praktek baik dan sebagainya, atau bahan rumah pintar, rumah pendidikan. Ada satu aplikasi di Kemendikbudristek itu rumah pendidikan, di dalamnya itu sudah ada disiapkan untuk bahan-bahan pembelajaran. Ada rumah siswa, ruang siswa, ruang guru, ruang kepala sekolah dan banyak lainnya. Silakan nanti dibuka kalau untuk rumah pendidikan gitu. Oke, baik. Nah, rumah pendidikan itulah yang sekarang disiapkan di dalam smart board. Dia ada 3 tipe. Jadi kalau daerah yang punya listrik, punya internet, dia paketnya tidak sekomplit yang tidak punya. Misalnya ada ada apa ya, saya lupa, ada beberapa jenis. Kemudian untuk yang ada listrik tapi tidak ada internet, dia dilengkapi dengan paket internet. Paket internet. Ya, kemudian untuk sekolah yang tidak ada internet, tidak ada listrik, itu tetap dilengkapi semuanya. Nah, ini ada 330.000 lebih sekolah yang akan disiapkan untuk tahun ini dengan dana kurang lebih 20 triliun. Wow, besar ya. Besar. Nah, satu Baik. lagi yang sedang apalagi tuh, Bu? dilakukan. Orang-orang mengatakan ini ada apa namanya itu, kurikulum baru ya. Ada pembelajaran mendalam. Mbak Rani mungkin kenal sekarang orang-orang sibuk dengan pembelajaran mendalam, kemudian coding, kecerdasan artifisial, yang itu bukan kurikulum baru ya. Itu adalah salah satu tambahan untuk bahan pembelajaran. Dan pembelajaran mendalam itu adalah bagaimana salah satu strategi kita untuk belajar secara lebih menggembirakan, berkesadaran, dan satu lagi apa? Belum hafal saya. Nah, itu jadi ini sedang difokuskan teman-teman LPD, lembaga pelatihan diklat yang kerjasama dengan kementerian untuk menguatkan bimbingan teknis lah ya terkait dengan pemahaman para guru untuk terkait dengan pembelajaran mendalam juga gitu. Apa sih sebenarnya, dan coding dan kecerdasan artifisial ini sedang ada di seluruh wilayah di Riau ya terutama, tapi dengan LPD. Tetapi para pematerinya juga bisa dari UPT kementerian. Baik. Kita ke Mbak Panjang Nurul. ya kalau bicara Pendidikan ini panjang ya Bu ya, nggak Ya. ada habisnya kan ya. Iya. Karena memprioritaskan satu negara yang baik itu adalah di pendidikannya yang baik Iya. pula ya. penguatan Betul, sumber Benar, daya. Ya. sumber daya. Kita ke Tanoto Foundation. Ini langkah konkret atau prioritas yang sudah disampaikan tadi Ibu Nilam ya, sangat banyak ini Mbak Nurul. Nah, apa langkah konkret yang dilakukan Tanoto Foundation dalam mendorong perencanaan tersebut ini? Mbak Nurul, silakan. Baik, Mbak Rani, terima kasih. Tadi Bu Nilam sudah bercerita panjang terkait prioritas nasional saat ini. Dan kita tahu bahwa saat ini pemerintah daerah memiliki rencana jangka panjang, menengah, dan juga di per tahun ya Mbak ya. Nah, jadi di sini kami membantu pemerintah daerah dalam artian untuk bagaimana pemerintah daerah ini membuat perencanaan selaras dengan prioritas nasional. Nah, kalau tadi Bu Nilam juga sempat menyebutkan bahwa di prioritas nasional juga ada untuk peningkatan literasi dan numerasi. Itu sangat diperlukan untuk Indonesia saat ini. Nah, itu yang saat ini kami dorong. Karena Tanoto Foundation
fokus memang untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa ya. Nah, kami saat ini memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah, dalam artian di sini ada OPD-nya itu Dinas Pendidikan dan juga Bapeda. Itu kami melakukan lokakarya penyelarasan RPJMN ke RPJMD, agar nanti di pemerintah daerah bukan hanya fokus terhadap akses, tapi juga bagaimana kualitas pendidikan dan mutu pendidikan itu bisa juga direncanakan di dalam perencanaan daerah dan juga bisa berkelanjutan. Seperti itu Mbak. Jadi memang tadi ada beberapa program prioritas yang disebutkan oleh Bu Nilam, dan kami memang concernnya kepada literasi dan numerasi agar bagaimana nanti kita bisa meningkatkan visa Indonesia gitu. Bukan hanya di rapor pendidikan juga misalnya, tapi juga tujuan akhirnya adalah bagaimana visa Indonesia itu bisa meningkat di 2045. Seperti itu Mbak yang kita dorong saat ini untuk di pemerintah daerah terkait dengan pendampingan dalam perencanaan daerah. Seperti itu. Tapi bagaimana Tanoto Foundation ini melibatkan UPT dari Kementerian Pendidikan dalam mengadvokasi pemerintah daerah? Tapi Mbak Nurul jangan jawab dulu ya. Dan bagaimana juga peran dari Ibu Nilan dan tim ini ya untuk yang menjadikan prioritas tadi juga ke arah yang lebih baik. Tapi nanti kita akan kembali lagi. Kita masih akan bincang-bincang dalam Radio Talk, saatnya bicara di podcastnya RRI Pekanbaru dalam program Bincang Inspiratif. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Radio People masih dalam Bincang Inspiratif bersama dengan Radio Talk, saatnya bicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Kita masih berbincang ya dengan orang-orang menginspiratif ya. Ada Ibu Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau, dan juga Mbak Nurul Hasanah ya dari Tanoto Foundation. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bagaimana mungkin sinergi pendidikan yang berkualitas melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sudah hafal ya Bu? Sudah dihafal ya. Tapi kita ke Mbak Nurul terlebih dahulu ya, sebelum kita ke Ibu Nilam lagi. Mbak Nurul, bagaimana Tanoto Foundation melibatkan UPT dari Kementerian Pendidikan dalam mengadvokasi pemerintah daerah nih Pak? Dalam sistem ini, dalam prioritas ini. Terima kasih Mbak Rani. Sebagai lembaga yang fokus pada pendidikan, memang kami sangat mengapresiasi dan juga aktif bekerja sama dengan BPMP Riau ya Bu ya. Terutama dalam setiap program yang terbaru dari Kemendikdasmen, memang Tanoto Foundation selalu dilibatkan oleh BPMP dalam rapat koordinasi provinsi antara BPMP, provinsi dan daerah itu selalu melibatkan Tanoto Foundation. Kami juga berkoordinasi terkait rapor pendidikan yang setiap tahunnya dirilis dan juga kami bersama Ibu Kepala dan juga tim melakukan workshop rapor pendidikan itu di daerah. Kita memang turun ke daerah itu memberikan penjelasan kepada kepala daerah dan juga OPD terkait ya bagaimana kondisi pendidikan saat ini baik itu di literasi dan numerasi maupun 15 SPM ya Bu ya. Kondisi 15 SPM yang saat ini memang harus didorong oleh pemerintah daerah, terutama oleh kepala daerah. Memang targetnya kita melakukan workshop itu target kita adalah kepala daerah. Nah, jadi sehingga nanti rekomendasi yang diberikan dan juga dukungan yang diharapkan dari kementerian ya melalui
BPMP, terus juga kami sebagai pihak ketiga memberikan rekomendasi ini bisa diakomodir oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi numerasi dan juga SPM pendidikan di wilayahnya gitu. Tapi ini kita kolaborasi memang hanya untuk di mitranya Tanoto Foundation, Mbak Reni. Oke, tapi seperti kata Bu Nilam ini kan anggarannya cukup besar ya, sangat besar ya. Bagaimana memastikan bahwa anggaran ini juga ya diprioritaskan untuk seperti tujuan-tujuan yang tadi Bu Nilam katakan? Ya, ini memang betul ya. Ini pertanyaan yang penting ya Bu ya. Karena memang sebesar apapun misalnya program yang memang mau digerakkan tapi tanpa didukung sama anggaran dan juga kebijakan yang berarti ya, tapi tidak juga berarti ini program gitu ya. Nah, dari Tanoto Foundation saat ini membantu memang dalam beberapa strategi. Yang pertama adalah kami melakukan advokasi agar anggaran di daerah itu tidak hanya terbentur di infrastruktur saja, tapi juga bagaimana peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran literasi dan numerasi itu juga bisa tertuang di dalam anggaran dan juga kebijakan di daerah seperti itu. Nah, yang kedua kami juga mendampingi OPD teknis ya, Mbak, dalam membuat rencana kerja dan anggaran. Memang saat ini memang belum semua mitra, tapi juga udah ada beberapa mitra memang kita dampingi. Bagaimana program prioritas seperti peningkatan hasil belajar siswa itu bisa masuk ke dalam perencanaan di OPD teknis, dan juga itu diimplementasikan dan juga dievaluasi pada setiap tahunnya berdasarkan data rapor pendidikan yang sudah dianalisis gitu. Oke. Seperti itu, Mbak. Agar berjalan dengan baik begitu ya. Betul. Oke, Bu Nilam, bentuk kolaborasi antara BPMP dengan mitra pembangunan ini seperti apa nih Bu untuk kolaborasi yang sudah terjalin saat ini? Ya, makasih Mbak Rani. Tapi sebelum menjawab itu boleh nggak? Tadi ada yang ketinggalan yang Apa saya itu, perlu Bu? itu program prioritas yang nggak boleh lupa ini. Benar. Yang sedang kita jalankan adalah sistem penerimaan murid baru. Oke, SPMB. Kalau dulu orang menyebutnya atau dulu nama programnya PPDB. Betul. Penerimaan peserta didik baru. Nah, sekarang SPMB. betul. Sekarang tahapannya sudah selesai sebenarnya, tinggal pelaporan. Cuma di lapangan ini teman-teman masyarakat ini masih saja ya mencoba untuk kutak-kutik anaknya yang disusulkan lah, yang aduh kayaknya memusingkan gitu. Padahal dari awal kita sudah sampaikan SPMB ini konsepnya layanan pendidikan merata untuk semua. Semua punya hak gitu Nggak ada ya. lagi yang favoritan Tidak ya, Bu? ada. Semua harapannya semua sekolah adalah sekolah favorit gitu ya. Tetapi kenyataannya sampai hari ini teman-teman masyarakat kita sendiri yang membuat stigma bahwa ini sekolah A favorit, B Benar, favorit, C benar. favorit. Dan ketika SPMB tahun ini yang kami siapkan itu sistemnya terutama ya untuk penguncian dapodik ya. Berdasarkan daya tampung yang sudah dibuat oleh sekolah, kemudian bersama dengan dinas, ini daya tampung ini sudah kita kunci sebelum diumumkan bahwa daya tampung sekolah A misalnya 300. Nah, itulah yang kita kunci di dapodiknya. Jadi sekolah hanya menerima 300. Tapi yang berkembang sampai hari ini itu masyarakat masih coba-coba untuk masuk untuk memaksa. Kalau secara jumlah antara lulusan dengan daya tampung sekolah yang ada di Provinsi Riau untuk SMA itu masih sangat cukup gitu ya. Oke. Kalau sekolah negeri ya, karena rata-rata ini mau sekolah negeri karena gratis tadi. Jadi sekolah negerinya itu masih cukup, tetapi maunya SMA-nya SMA 1, SMA 8, SMA 3. Pokoknya SMA yang stigmanya favorit tadi. Dan SMA-SMA yang lain ini diabaikan. Nah, kami mencoba bagi yang tidak bisa kerjasama ya dengan mitra juga ini dinas, kami coba untuk yang tidak diterima atau kelebihan di SMA 1 masih bisa misalnya sekolah di SMA yang peluangnya masih buka, daya tampungnya masih ada, masih kosong. Itu kan sudah dibuka dapodiknya. Jadi anak-anak masuk ke situ punya data dapodik gitu. Kalau masih maksa masuk ke SMA 1 itu nggak ada data dapodiknya. Datanya nggak nanti. ada, benar. Nggak ada untuk ijazahnya nggak keluar, nanti kemudian dana bosnya juga nggak ada. Tapi ada kebijakan lain ya, Mbak Nurul izin sedikit
untuk sudah 2 tahun ini Dinas Pendidikan itu mengeluarkan dana Bosda Afirmasi namanya. Jadi ketika anak-anak yang kurang kemampuan secara ekonomi tadi tidak bisa masuk, itu ada Bosda, Bos Daerah untuk afirmasi. Jadi masuk ke sekolah swasta yang sudah ditentukan kerjasamanya oleh dinas, itu gratis. Sama dengan Oke. masuk ke Sekolah. sekolah-sekolah swasta, gitu ya. Hmm. Itu SPMB yang sekarang belum selesai ternyata ya. Kemudian juga tadi ada Mbak Nurul juga sudah cerita tentang perencanaan berbasis data yang nanti akan menghasilkan rapor pendidikan. Pertanyaan Mbak Rani tadi, bagaimana Kolaborasi. kolaborasi mitra? Mm-mm. Riau itu mitra yang top BGT gitu ya, itu Tanoto Betul, Foundation. Foundation. Jadi kalau mitranya di Riau apa? Tanoto. Mm-mm. Termasuk Jambi sekarang ya. Kalau di Kaltara misalnya, lain lagi, nggak Tanoto ya. Jadi selama ini memang Tanoto kerjasamanya dengan UPT Kemendikdasmen terutama dan juga pusat ya, dari pusat kami diturunkan untuk bisa kerjasama. Mm-mm. Kita ini pendidikan bermutu untuk semua itu tidak bisa digapai atau diselesaikan secara pendanaan ataupun layanan oleh kementerian sendiri. Mm-mm. Ya, apalagi pemerintah daerah nggak bisa. Semua harus ikut terlibat. Mm-mm. Masyarakat, orang tua, sekolah, pemerintah daerah, termasuk mitra pendidikan, mitra apa namanya kalau disebut? Mitra pembangunan. Mitra Pembangunan. pembangunan. Ya, mitra pembangunan di Tanoto. Jadi Tanoto sangat membantu program kementerian, terutama tadi fokusnya di literasi, numerasi, sains dan teknologi mungkin ya. Tetapi memang baru beberapa daerah ya. Mm-mm. Itu baru ada di Siak, Dumai, Dumai, Pekanbaru, Pekanbaru, Bengkalis dan sebelumnya Kampar juga. Kampar Oke. juga. Nah, harapannya ini Tanoto bisa mengelebarkan Sayap ya. sayapnya untuk bisa Di 12 membantu di kabupaten dan 12 kota ya. kabupaten kota gitu. Karena ini cukup membantu ya, peningkatan rapor pendidikan, kemudian penguatan program kementerian. Kami sendiri tadi dari kementerian tidak mungkin bisa sendiri untuk mengimplementasikan program ini, apalagi meyakinkan pemerintah daerah. Mm-mm. Kan tidak banyak ya pemerintah daerah yang langsung, oh ya kami terima gitu. Tapi bagaimana strategi advokasi kami ini bisa meyakinkan pemerintah daerah bahwa program-program ini untuk kepentingan daerah. Oke. Anak-anak kita menuju generasi Indonesia Emas 2045. Jadi kolaborasi ini harus terus kita bangun. Secara pendanaan, emang dana kita sangat kurang ya, apalagi masa efisiensi. Jadi mungkin kami juga di awal-awal rancangan anggaran RAPBD gitu, itu kita juga menguatkan bahwa ada capaian SPM pendidikan, standar pelayanan minimal pendidikan yang harus kita penuhi. Nah, kok tadi ada apakah itu tercapai atau tidak? Ya memang belum semua daerah Tercapai. memfokuskan itu, tetapi upaya-upaya untuk fokus kepada layanan dasar itu untuk pendidikan itu memang Tanoto juga ikut menguatkan gitu ya. Di samping kami juga terus menguatkan pemerintah daerah bahwa Oke. ada program-program yang jadi prioritas. Oke. Gitu. Apa sih tantangannya Bu mengadvokasi ya program prioritas ini Bu? Banyak. Salah dua deh Bu. Salah satu mereka nggak langsung percaya ya kan. Ini program untuk kepentingan perbaikan kualitas pendidikan misalnya, atau juga biasanya pendanaannya itu di daerah itu masih belum fokus ke program prioritas karena masih banyak fokus daerah untuk pembangunan sarana prasarana misalnya ya, atau untuk penguatan kualitas sumber daya manusia itu juga belum begitu
belum menjadi jadi rohnya nggak enak mereka. saya ya. Tapi kalau dari Mbak Nurul nih, apa nih kalau dari Tanoto nih, apa nih, apa namanya, tantangannya nih, Mbak? Oh, kalau tantangannya ya mungkin kita agak sedikit, sepakat ya, Bu, ya. Walaupun nggak sebanyak tapi sedikit mungkin kita sepakat bahwa memang saat ini tantangan utamanya adalah, pemahaman dan kesadaran, sendiri ya mungkin dari daerah itu sendiri ya tentang urgensinya terkait literasi numerasi karena kami memang, fokusnya ke literasi numerasi mungkin saya hanya berbicara di literasi numerasi ya Mbak Rani dan Bu Kepala. Memang ada yang belum sepenuhnya menyadari bahwa skor, visa Indonesia itu masih rendah. Nah tadi Bu Nilam juga sudah menyebutkan bahwa kita mau mencapai Indonesia emas di 2045, bukan Indonesia cemas ya. Jangan Iya, sampai. makanya, Ada istilah baru nih ya. betul. Makanya, ketika kita melihat data saat ini, tren data dari 2002 mungkin ya, data dari 2002 mungkin sudah ada, itu mungkin kita bisa melihat, sampai di tahun ini itu, data visa itu memang, menurun, agak melandai gitu ya. Kalau kita khawatirnya ketika, Indonesia punya target 2045, itu justru tidak tercapai. Oke. Kalau misalnya ini tidak segera dibenahi gitu dari saat ini. Itulah, kenapa kita mendorong, bagaimana pemerintah daerah itu memang, fokus untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, itu diukur dari capaian literasi dan numerasinya ya, Bu Kepala ya. Salah satu. Nah itu juga, salah satunya dari literasi numerasi, dan juga itu juga alhamdulillahnya, saat ini punya rapor pendidikan kita bisa melihat kondisi literasi dan numerasi saat ini. Nah dan juga, tantangan berikutnya, kita tahu sendiri ya maksudnya, memang rata-rata, di daerah memang ketika misalnya melihat, literasi dan numerasi ini kan peningkatan, sumber daya manusia. Nah tapi itu kan tidak langsung nyata hasilnya. Akan, ada impact-nya itu akan tercapai beberapa tahun lagi gitu. Betul. Dan itu akan terukur di saat nanti 2045 atau misalnya 5 tahun ke depan. Nah tapi kalau misalnya pembangunan fisik kan bisa langsung terlihat Mbak. Nah itu yang menjadi tantangannya Iya, saat ini bener. memang. Bener ya. Gitu. memang, dinamika di lapangan itu bermacam-macam Mbak. Memang, menjadi, tantangan tersendiri buat kita, tapi tidak semua daerah. Nah ada juga yang memang juga, oh ini mutu penting nih gitu. Oke, Itu berarti juga setiap daerah berbeda-beda begitu ya? berbeda-beda dinamikanya itu juga Beda-beda mungkin. respon lah. Beda Yes, responnya. betul sekali. Karena Heeh. fokusnya masing-masing. ya. Masing-masing. We all have dreams. Dreams of a better life, better health, and a better future for those we care for most. Our families, our friends, and the communities in which we live. At the Tanoto Foundation, we believe that dreams become reality when people equally are given the opportunity to fulfill their potential. And that equal opportunity starts with equal access to quality education. We are dedicated to helping people achieve this from the start, creating learning environments that nurture hope and promote aspiration, from early education all the way to tertiary pursuits, and building leaders for a future world. Enabling new and dynamic research in the area of life sciences. Quality education doesn't just improve lives, it transforms lives. It accelerates equal opportunity to give people and their communities choices. At the Tanoto Foundation, we believe in a future where equal opportunity is a force for positive change. And that a quality education will always be the foundation for that future. Kalau ada tantangan berarti ada langkah yang diambil ya dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, kira-kira apa nih Mbak Nurul? Langkah yang diambil? Ya, baik untuk yang langkah awalnya Mbak Rani, memang kita membuat zona demonstrasi ya, contohnya di lapangan gitu ya, di daerah itu kita dari 2018 ada menunjuk sekolah untuk sekolah mitra Tanoto Foundation. Itu ada SD dan SMP, ada MI dan MTS juga untuk kita jadikan model
bagaimana pembelajaran aktif itu dilakukan untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Nah, pada saat ini di tahun 2024 mulainya itu kita juga bukan hanya sekolah mitra tapi juga mengembangkan fasilitator daerah yang ada yang dipilih oleh pemerintah dan Tanoto Foundation, dan itu dilatih dan juga mereka memberikan pelatihan lagi ke sekolah mitra dan sekolah-sekolah yang memang mendiseminasikan program ini ke sekolah lainnya di daerah itu sendiri maupun daerah luarnya ya. Nah, di tahun 2024 dan 2025 ini kita mulai dengan bagaimana fasilitator daerah yang sudah lama dilatih oleh Tanoto Foundation ini bisa membuat proposal kepada Tanoto Foundation untuk bagaimana memberikan penguatan kepada sekolah-sekolah yang fokusnya kepada rapor pendidikannya yang masih rendah di item literasi dan numerasinya itu. Nah, itu rapor pendidikan yang sudah dirilis oleh Kemendikdasmen tersebut itu dianalisa oleh dari BPMP dan juga dari kami dari Tanoto Foundation juga membantu ya bagaimana rapor pendidikan di daerah mitra itu kita bisa melihat sekolah-sekolah mana saja nih yang menjadi fokus untuk perbaikan. Nah, kalau misalnya sebelumnya memang Tanoto Foundation itu fokus ke sekolah mitra, tapi saat ini Tanoto Foundation fokus untuk membenahi mana yang sekolah yang masih rendah literasi dan numerasinya. Nah, ini juga kita berharap agar bisa menjadi model untuk pemerintah daerah bagaimana mengembangkan bagaimana mengembangkan sekolah-sekolah tersebut untuk bisa diadopsi di sekolah-sekolah lainnya begitu. Nah, dan juga kita terus mengadvokasi pemerintah Mbak terkait dengan mengapa itu penting ya. Di literasi dan numerasi itu penting, itu bukan hanya di perencanaan, kebijakan gitu ya, dan juga kita dampingi terus tuh untuk di OPD terkait, misalnya Bapeda Dinas Pendidikan sebagai pembuat rencana itu Mbak. Jadi ikhtiar kita semoga ini ke depannya, ini mumpung saat ini memang pemerintah daerah sedang membuat rencana jangka menengah ya, RPJMD. Ini juga memang kita berusaha bersama bagaimana ini menjadi fokus daerah sehingga nanti ke depannya kita mendampinginya sudah mempunyai cantolan ya sehingga ini bisa berkelanjutan ke depannya. Seperti itu. Oke, baik ya. Jadi ya setiap perjalanan itu pasti ada tantangannya ya. Apalagi mungkin setiap fokusnya berbeda-beda ya, Bu, ya setiap daerah ya. Betul. Tapi dan ini sedikit lagi Mbak, dan juga kami membantu ya bagaimana pemerintah daerah. Tadi mohon maaf agak ketinggalan. Kita menganalisa dan itu kita sampaikan terus-menerus berdasarkan data rapor pendidikan dan juga kita sampaikan juga hasil PISA kita saat ini, terus rapor pendidikan saat ini dan supaya memberikan kesadaran ya Bu ya kepada pemerintah. Karena kalau kita hanya bicara tanpa data kan juga agak membingungkan dan juga agak sedikit mengkhawatirkan gitu. Nah, mungkin seperti itu Mbak Reni. Oke, kita ke Bu Nilam. Bu Nilam, tadi tantangan ada ya mungkin tidak semua bisa kita aljabarkan ya Bu, tapi ada beberapa lah tantangan-tantangan yang mungkin mengadvokasi dari program ini gitu ya. Kalau langkah apa ini Bu yang diambil Bu? Ya, mungkin saya juga perlu mengulang beberapa tantangan ya, tantangan yang ada ya saat ini. Pertama mungkin tentang perbedaan prioritas antara program pusat dan daerah. Pemerintah daerah ini kan seringkali memiliki agenda prioritas pembangunan yang berbeda ya. Pusat kemana gitu, daerah kemana. Tapi memang ya itu yang terjadi gitu ya. Sehingga terkadang program pusat itu tidak selalu sejalan atau dianggap tidak relevan gitu ya. Kemudian ada juga tantangan yang lain, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah. Itu baik dari SDM ya, penganggaran, kemudian kelembagaannya juga tidak banyak gitu kan. Kadang-kadang pemerintah daerah belum siap menjalankan program yang ada secara optimal gitu. Kemudian koordinasi dan komunikasi yang lemah. Ya kan? Yang kurang sinkron antara kementerian, lembaga dan pusat dengan Pemda sehingga seringkali menyebabkan miskomunikasi dan interpretasi yang berbeda. Kita memberikan program apa tapi diterjemahkannya berbeda. Kemudian kurang data, ya kan? Data dan informasi ini kurang data yang akurat dan terintegrasi
menyulitkan dalam menyusun program, dalam mengadvokasi program yang agar bisa diterima oleh Pemda gitu ya. Oke. Kemudian juga pasti ada tumpang tindih regulasi. Kan banyak kementerian, banyak kementerian lembaga pusat gitu ya, yang juga mungkin daerah juga membuat regulasi yang juga berbeda. Jadi apa yang perlu kita lakukan, untuk mengantisipasi semua ini, kami melakukan penyelarasan yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nurul, bahwa penyelarasan melalui Musrenbang gitu ya, dan Rakortek. Kemudian kami juga melakukan pendampingan teknis dan melakukan berbagai, langkah supervisi. Kemudian juga menyusun indikator kinerja bersama Oke. untuk mencapai itu, kemudian penguatan sistem informasi terpadu, dan insentif juga disinsentif fiskal serta sinkronisasi, regulasi. Itu mungkin ya, dan memang, seperti Mbak Nurul katakan tadi, daerah itu sekarang punya rapor. Rapor Pemda dan rapor Satuan Pendidikan. Nah, salah satu indikator keberhasilannya itu di literasi numerasi tadi. Nah, ini memang Tanatu sangat fokus untuk membantu penguatan literasi numerasi di daerah. Tapi memang belum banyak. Daerah maksudnya ya Bu ya? Di daerahnya. Sambil berjalan ya Bu. Oke. Tapi kalau Mbak Nurul apa nih harapan ke depan? Iya. Mungkin saya tadi juga sedikit menambahkan lagi ya, terkait tadi Bu Kepala sudah mengingatkan juga, sekalian mengingatkan ya Bu terkait dengan perencanaan daerah. Ini kami juga kebetulan diundang ya oleh pemerintah daerah, yang Mitra Tanoto Foundation itu untuk mengikuti forum konsultasi publik, Musrenbang, forum perangkat daerah. Nah itu juga kita aktif memberikan masukan-masukan ya Bu ya, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk bagaimana pemerintah daerah fokus ke peningkatan mutu pendidikannya melalui literasi dan numerasi. Sementara mungkin di BPMP juga ya Bu ya, kita sama seiring sejalan, walaupun misalnya memang Tanoto Foundation fokus ke literasi dan numerasi, tapi juga dari BPMP fokusnya juga beberapa ya Bu ya. Oke. Cukup banyak gitu ya. Iya betul. Nah tadi balik ke pertanyaannya Mbak Rani ya, terkait harapan yang kita kepada pemerintah daerah saat ini. Mungkin harapan besar kami adalah agar pemerintah daerah semakin serius dan konsisten dalam menjadikan peningkatan mutu pendidikan ini prioritas utama. Karena jika dilihat dari tren PISA saat ini, yang seperti yang saya sampaikan tadi, memang literasi dan numerasi kita tuh masih jauh dari untuk target yang mau kita capai di tahun 2045. Nah, kami ingin pemerintah daerah tidak hanya fokus pada input, tapi juga pada hasil belajar siswa, yang artinya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi harus didasarkan pada data dan dampak real yang ada di lapangan. Seperti itu. Nah ini sedikit lagi ya Mbak ya, mungkin agak banyak berharap ya Bu ya. Berharap boleh ya. Perempuan memang banyak berharap ya. Nah kami juga berharap kepada pemerintah daerah ya untuk bisa terbuka, bermitra dengan organisasi non pemerintah gitu ya, perguruan tinggi dan swasta untuk menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran yang bisa menjangkau lebih banyak lagi di siswa di daerah gitu. Bu Nilam, apa nih pesan dan mungkin saran kepada pemerintah daerah ya terkait dengan implementasi program prioritas dari Kementerian Pendidikan ini? Jadi mungkin pesan kami untuk pemerintah daerah adalah pertama, perkuat sinergi antara pusat dan daerah. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa sendiri untuk melakukan banyak program, terutama dengan fokus di pendidikan. Jadi sinergi antara pusat dan daerah itu penting. Kemudian juga kita prioritas kualitas SDM. Kalau SDM-nya unggul, maka nanti akan lebih mudah dalam penerapan implementasi apapun programnya gitu ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan gunakan data. Oke, sesuai dengan data. Ya, data yang ada kan data masing-masing daerah kan berbeda. Jadi juga keputusannya juga akan berbeda. Dan seperti yang Mbak Nurul tadi saya sampaikan, dengar tadi inovasi, dorong inovasi daerah. Jadi daerah juga harus punya inovasi-inovasi yang sesuai dengan kondisi daerahnya gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa transformasi pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama gitu ya.
Jadi program prioritas itu bukan sekedar programnya pusat, ya kan? Tetapi ini adalah kebutuhan mendesak dari kita semua untuk memajukan mutu daerah Oke. secara Berkelanjutan. berkelanjutan. Oke. Gitu Baik. mungkin ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi target kita, apa yang menjadi Ikhtiar. prioritas kita, ikhtiar Prioritas bersama ya ikhtiar Bu ya. bersama Karena kita. bukan hanya ikhtiar dari Bu Nilam, dari Mbak Nurul ya. Iya, tapi bersama-sama. Tapi betul. bersama-sama ini menjadi regulasi yang baik dan bisa sejalan lah ya, Betul. sesuai dengan target yang diinginkan. Bu Nilam, terima kasih ya Bu Nilam sudah berbincang-bincang dalam bincang inspiratif kita pada hari ini. Sama-sama. Alhamdulillah kami juga diberi kesempatan ya untuk berbagi Iya. program prioritas terutama Oke, kementerian. karena ini Terima adalah kasih. sinergi untuk pendidikan yang berkualitas ya. Terima kasih juga Mbak Baik, Nurul. terima kasih kembali Mbak Rani. Iya, semoga kita bisa bincang Yes. inspiratif di Betul. lain kesempatan. Sangat menarik ya. Sangat Kalau menarik. Mbak membahas pendidikannya nggak habis. Kayak kita mau terus-terusan membahas ya, Bu. Karena biasa ya mama kayak gitu ya. Kalau pendidikan nomor 1 ya Bu. Oke. Baiklah Radio People ya, kita cukupkan untuk bincang inspiratif kita dalam Radio Talk untuk edisi hari ini. Saatnya bicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Saya Rani Januari ini beserta Saya Nilam Suri. dan Nurul Hasanah. pamit undur. Hai Radio Sampai People. jumpa. Sampai jumpa, Radio Sampai People. jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.